wabarakatuh. Dalam video kali ini membahas mengenai penugasan individual mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Octavia Ramayati dengan NIM 15036210022 Prodi Pendidikan Teknik Bangunan tahun 2021. Video pembahasan kali ini mengenai mata pelajaran konstruksi bangunan, alat pelindung diri, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Potensi dasarnya 3.12 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton bertulang. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan alat pelindung diri K3LH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton bertulang sesuai SNI dengan tepat. Bangunan terdiri dari struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, interior, landscape, dan tim pendukung lainnya. Tiap kelompok pekerjaan memiliki risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang berbeda. Sengatan listrik, benturan benda jatuh dari ketinggian merupakan kecelakaan kerja yang umum terjadi. Kecelakaan sangat berbahaya karena mengancam nyawa seseorang. Kesehatan kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sumber bahaya adalah orang itu sendiri, peralatan yang digunakan, bahaya, cara kerja, dan lingkungan. Berdasarkan filosofi keselamatan kerja, terdapat hierarki pengendalian bahaya yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan alat pelindung diri. Oleh karena itu, pada saat melakukan pekerjaan konstruksi beton bertulang perlu dilakukan analisis khusus mengenai identifikasi risiko keselamatan kerja dan lingkungan serta manajemen risiko. Berdasarkan penelitian ini, jumlah risiko pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung pada pekerjaan struktur dan arsitektur adalah 82 risiko yang bersumber dari 29 jenis pekerjaan. Pengendalian risiko berdasarkan hierarki dilakukan dengan rekayasa teknik dengan metode kerja yang baik, mengatur jalur listrik, bekerja dengan penerangan yang baik, melakukan pengecekan berkala pada instalasi listrik dan alat, APK dengan memberikan rambu peringatan, menerapkan alat pelindung diri dengan menggunakan sepatu kerja, helm, sarung tangan, safety belt, sepatu kerja. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri adalah usia pekerja, pengetahuan pekerja mengenai alat pelindung diri, pemberian sanksi dari petugas K3, dan dorongan rekan kerja. Risiko di industri 4.0 dan 5.0 seperti kompetensi sumber daya manusia, safety officer di area kerja terkait perkembangan teknologi, penerapan ISO 45001 dan impact-nya ke risiko K3. Aplikasi pintar, penunjang aktivitas K3, serta asesmen pekerja serta mandiri yang bisa dilakukan secara instan dan tidak izin. Tujuannya adalah meminimalisir kecelakaan kerja. Faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan kerja perlu pelatihan yang memadai dan kebijakan yang ketat diterapkan. Adalah mungkin untuk menangani risiko di tempat kerja. Manajemen harus bertanggung jawab dan menganggapnya sebagai suatu keharusan untuk memperkenalkan langkah-langkah dan kebijakan yang memadai yang dapat mengatur semua kegiatan yang dilakukan di lokasi konstruksi. Analisis konten yaitu mengenai jenis alat pelindung diri dan K3LH dengan implementasinya kurikulum 2013 pada pembelajaran model discovery learning terhadap kemampuan komunikasi yang efektif. Karena kriteria keefektifan terpenuhi, yaitu kemampuan komunikasi mencapai ketuntasan baik secara individual maupun klasikal. Pembelajaran model discovery learning lebih baik daripada kemampuan komunikasi peserta didik dengan pembelajaran konvensional. Mengubah pembelajaran yang teacher-oriented ke student-oriented. Sebagai landasan dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Discovery learning
merupakan proses pembelajarannya harus dipandang sebagai stimulus atau motivasi dari pengetahuan diperoleh untuk terlibat aktif secara fisik maupun kognitif, untuk berpikir tingkat tinggi yang dapat mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Discovery learning dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik tidak disajikan dengan materi pembelajaran dalam bentuk akhir, tapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. Dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri dalam karakteristik yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, fleksibel, ramah terhadap pengguna, dan memudahkan penggunaan untuk mengakses informasi. Dengan sikap ilmiah, peserta didik dalam belajar dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pada tahapan mengumpulkan informasi, lalu peserta didik mengumpulkan informasi secara berkelompok mengenai materi yang dipelajari. Adanya rangkuman materi yang membantu peserta didik meninjau materi pelajaran yang ditanyakan. Sebuah instrumen penilaian agar setiap peserta didik dapat menilai kemampuannya. Dengan demikian, kemampuan juga dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan soft skill, berkolaborasi dalam mengikuti pelatihan bertujuan untuk menuntut peserta didik disiplin dan dapat menerapkan teori yang diperoleh di sekolah selama di praktek kerja. Ada 8 faktor penting dari employability keterampilan, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memberi informasi, kemampuan bekerja sama, manajemen diri, sikap yang baik, keterampilan sosial, dan memiliki kemampuan. Peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengawas atau sebagai pemimpin pembelajaran yang demokratis, sehingga diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah secara aktif di bawah bimbingan guru. Hasil dari pembelajaran dengan model discovery learning berpengaruh positif dibanding hasil belajar menggunakan model konvensional. Langkah-langkah sintak model discovery learning sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan. Guru memberikan materi tentang persiapan alat pelindung diri dalam slide PowerPoint, dan peserta didik dapat mendengar, melihat, mengamati, menyimak materi mengenal berbagai alat pelindung diri. 2. Penyataan atau identifikasi masalah. Guru membuka sesi tanya jawab dan peserta didik diskusi kelompok dengan mengajukan pertanyaan untuk memupuk pemahaman. 3. Pengumpulan data. Peserta didik merangkum hasil diskusi, mengumpulkan informasi alat pelindung diri K3FA dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton berulang. 4. Pembuktian dan menarik kesimpulan. Peserta didik mempresentasikan hasil rangkuman diskusi kelompok untuk dibahas atau ditanggapi peserta didik kelompok lain, serta diberi penjelasan tambahan oleh guru. Sintaks. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan model atau sintaks discovery learning berdasarkan hasil kuesioner yang terdiri dari 6 indikator dan persentase masing-masing indikator: 100%, 91%, 97%, 100%, 100%. Persentase rata-rata hasil survei adalah 98%, di mana menurut tabel interpretasi kategori penilaian, penerapan model pembelajaran discovery berdasarkan hasil survei kategori penilaian sangat tinggi. Survei diisi oleh responden sebanyak 33 peserta didik dari kelas 10 Desain Kebudayaan Informasi Bangunan A SMK 2 ND.